Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sehati? Gimana nih kabarnya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Ceto Friski dari jurusan Promosi Kesehatan, biasanya dipanggil Ceto. Nah, do you know about Kemenkes Poltekkes Padang? Hari ini saya kedatangan tamu spesial bersama Ibu Rina Hasniati, SKM MKes, selaku ketua jurusan. Halo Ibu, gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong tentang jurusan gizi nih Bu, gimana sih sejarah singkatnya tentang jurusan gizi Bu? Ya, jadi jurusan gizi ini berdiri pada tahun 1983, itu pada angkatan pertama, dan itu gedung kita bukan di Siteba ini, kita masih di Gunung Pangilun dulunya. Kemudian kita bergabung dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang ini pada tahun 2001, di mana sekarang kita sudah punya 2 prodi. Jadi ada prodi D3 Gizi dan ada prodi Sarjana Terapan Gizi. Bicara tentang sarana prasarana nih Bu, gimana di jurusan gizi? Alhamdulillah, secara umum Poltekkes Kemenkes Padang udah punya gedung yang cukup memadai, di mana salah satunya kita sebagai jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Padang bergabung di kampus pusat, di mana kita sekarang berada di kampus Siteba. Kita mempunyai ruangan kelas yang saat ini kita gunakan bersama dengan metode moving class. Juga kita punya laboratorium terpadu yang digunakan oleh 6 jurusan yang ada di Poltekkes, dan kita juga punya laboratorium khusus untuk jurusan gizi. Kita punya laboratorium ada 5, ada namanya laboratorium penyelenggaraan makanan, ada laboratorium pangan, ada laboratorium penyelenggaraan makanan banyak, juga ada laboratorium organoleptik namanya atau cita rasa, kemudian ada laboratorium gizi masyarakat. Kemudian kita di laboratorium terpadu, itu sesuai dengan jadwal yang udah disusun oleh kepala labor di terpadunya. Nah, kita bergabung dengan jurusan lain untuk penggunaan labor. Dan juga kita punya sarana yang lain seperti sekretariat, himpunan mahasiswa. Kita juga punya asrama ya bersama-sama untuk di Poltekkes. Alhamdulillah, semua sarana prasarana kita sudah memadai sesuai dengan jumlah mahasiswa kita saat ini. Berarti udah lengkap ya Bu? Udah terpenuhi dengan kebutuhan jurusan gizi ya Bu? Sudah, jadi semuanya udah ada standarnya. Jadi standar rasio alat dengan mahasiswa, kemudian standar dosen juga dengan mahasiswa, itu udah semuanya sesuai dengan ketentuan. Nah, lagi-lagi nih Bu, kalau bicara tentang dosen Bu, berapa sih jumlah dosen di jurusan gizi Bu? Ya, saat ini kita mempunyai jumlah dosen 20 orang, di mana itu sudah tersertifikasi semua 100%. 25% itu sudah dengan pendidikan S3. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada nanti yang meraih gelar profesor nih. Harapan kita nih ada dosen kita yang sudah bergelar doktor bisa untuk menyelesaikan supaya bisa mendapat gelar profesor. Sisanya semua sudah dengan pendidikan S2. Berarti dosen-dosen di jurusan gizi itu udah termasuk dosen yang sudah berkualitas, berpengalaman tinggi, jadi bisa mengarahkan mahasiswa jurusan gizi lebih aktif dan inspiratif lagi dalam jurusan ini, Bu. Alhamdulillah, dosen kita sudah terbukti dengan segala prestasi-prestasi yang diukir ya. Misalnya dari publikasi ya, mulai dari publikasi nasional, publikasi internasional dalam penelitian, kemudian juga prestasi-prestasi penghargaan yang didapatkan tingkat nasional ataupun internasional. Kemudian juga dosen kita sudah mengikuti ajang-ajang di non akademik juga. Ya, alhamdulillah dengan pengalaman beliau yang kebetulan saat ini dosen kita itu sudah lebih 50% itu dosen-dosen senior yang punya pengalaman yang cukup lama ya, dan juga berpengalaman dalam memberikan pengajaran dan pendidikan kepada mahasiswa di jurusan gizi. Jadi bisa jadi inspirasi bagi mahasiswa jurusan gizi kan Bu. Nah, kalau bicara tentang lapangan pekerjaan nih Bu, gimana sih dan menjuru kemana jurusan gizi ini Bu? Baik, jadi kita sebelum bicara tentang lapangan kerja nih, kita bisa dulu flashback ke kurikulum. Ya,
Jadi kurikulum kita ini baik itu di D3 dan juga di Sarjana Terapan Gizi itu kita mengacu kepada kurikulum nasional, dan di mana di sana nanti untuk kurikulum prodi D3 Gizi dengan lama studi itu 6 semester mempunyai 109 SKS ya yang akan ditempuh oleh mahasiswa. Kemudian nanti untuk Sarjana Terapan Gizi kita punya 145 SKS dengan masa studi 8 semester. Nah, dari kedua-dua program studi ini kita mempunyai profil lulusan. Ya, bedanya cuma satu aja nih sebenarnya di D3 dan di Sarjana Terapan Gizi, di mana kalau untuk D3 itu kita menyatakan bahwa profil lulusan sesuai dengan kurikulum adalah sebagai pengelola asuhan dietetik. Nah, sama dengan STR gitu juga. Mungkin yang membedakan nanti di D3 itu bunyinya melaksanakan, sedangkan di STR itu mengelola. Jadi nanti analisisnya lebih luas dan lebih komprehensif nanti di STR-nya, nanti pelaksanaannya adalah di D3. Yang kemudian profil yang keduanya itu adalah mengelola penyelenggaraan makanan institusi, atau istilah kita mengelola pengelolaan makanan banyak. Nah, itu untuk kedua-dua program studi juga. Kemudian yang ketiga itu adalah sebagai pengelola gizi masyarakat. Ya, jadi selain di institusi penyelenggaraan makanan banyak, kita juga mengelola penyelenggaraan makanan itu di masyarakat ataupun program-program gizi yang ada di masyarakat. Kemudian juga kita sebagai asisten peneliti. Nah, ini mungkin bedanya dengan Sarjana Terapan dengan D3, di mana kalau untuk Sarjana Terapan itu juga sebagai seorang peneliti, sedangkan di D3 karena memang di kurikulumnya tidak dituntut untuk mempelajari metodologi penelitian sampai pengolahan data, sehingga mereka cuma sebatas membuat tugas akhir itu dalam bentuk studi kasus ataupun secara deskriptif. Nah, kalau untuk Sarjana Terapan itu nanti mereka sebagai seorang ahli peneliti. Kemudian yang terakhir adalah sebagai komunikator atau konseling. Jadi kan orang kenalnya nih, kalau lulusannya namanya kan nanti nutrisionis. Nah, nutrisionis ini dia memberikan konseling nanti kepada individu kan namanya, kelompok dan masyarakat terkait dengan gaya hidup ya. Gaya hidup dalam artian bagaimana pola makan, bagaimana pola hidup yang bersih dan seterusnya. Nah, bagaimana nanti dengan lulusannya? Tentu sesuai dengan profil yang sudah didapat di bangku perkuliahan. Jadi mereka bisa bekerja nanti dimanapun, baik di instansi pemerintah ataupun di instansi swasta. Termasuk juga mereka bisa berwirausaha, jadi entrepreneurship. Jadi dalam kurikulum kita itu kita juga kembangkan mata kuliah yang dapat mengembangkan potensi-potensi mahasiswa kita menjadi seorang wirausaha, ya, terutama dari segi pangan atau diet. Jadi mungkin nanti ke depannya mahasiswa kita atau lulusan kita tidak hanya mencari kerja, tapi mereka membuka peluang kerja. Peluang kerja untuk penyelenggaraan makanan banyak berbeda ya dengan yang kita ketahui secara umum. Itu kan secara komersil, cuma makanan biasa bagi orang yang tidak punya kasus-kasus tertentu. Nah, kalau nutrisionis, kalau buka peluang usaha di bidang penyelenggaraan makanan, mereka akan mengembangkan makanan-makanan berdiet, makanan-makanan sehat, ya. Jadi itu nanti spesifiknya, sehingga nanti dicari gitu sama masyarakat, yang masyarakat saat ini sudah peduli dengan kesehatan, sudah peduli dengan gaya hidup. Nah, sehingga peluang kerja untuk membuka penyelenggaraan makanan khusus atau diet ini saat ini sangat dibutuhkan. Nah, ini cukup besar lah peluang-peluang kerja nanti bagi lulusan gizi yang kita namakan nanti nutrisionis. Baik Bu, berarti banyak peluang kerja yang akan digapai oleh mahasiswa jurusan, tidak hanya terpaku dalam rumah sakit atau apa, jadi dia bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri dan bisa membantu orang-orang yang istilahnya belum dapat pekerjaan. Nah, kalau ngomong-ngomong Bu tentang prestasi mahasiswa dan dosen di jurusan gizi, apa aja sih yang udah diraih oleh mahasiswa Bu?
Alhamdulillah tadi seperti Ibu sampaikan, dengan pengalaman dosen kita yang sudah cukup lama dan juga dosen-dosen baru dengan potensi-potensi yang ada, mereka sudah bisa melaksanakan publikasi ya, baik penelitian atau pengemadian masyarakat di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional. Kemudian juga dosen kita pernah menjadi dosen berprestasi ya di Kementerian Kesehatan secara nasional. Kemudian juga dosen kita mendapatkan penghargaan-penghargaan dengan prestasi-prestasi akademik, dan juga termasuk dosen kita menjadi narasumber di mana-mana ya, narasumber di tingkat nasional ataupun di seminar-seminar atau webinar internasional. Begitu juga dengan mahasiswa. Alhamdulillah mahasiswa gizi ini termasuk mahasiswa-mahasiswa yang aktif ya, ekstrakurikulernya cukup padat, dan kegiatan-kegiatan perlombaan itu hampir semuanya mereka ikuti dari bidang akademik ataupun non akademik, misalnya storytelling ya, ada English writing, English poster, kemudian juga sebagai oral presentation di dalam seminar, termasuk poster di dalam seminar ya. Kemudian juga dari non akademik ya, lomba MTQ, lomba olahraga gitu ya. Kemudian ada bikin video semacam modifikasi resep, kulineri, dietetik kontes, dan seterusnya. Jadi memang baik dari segi akademik dan akademik ini prestasi mahasiswa kita sudah bisa diakui ya, tingkat nasional ataupun internasional. Apalagi baru-baru ini kita nih baru reakreditasi nih prodi D3 Gizi kita. Jadi sebelumnya reakreditasi kita itu dalam predikat baik, sekarang kita sudah predikat unggul. Alhamdulillah. Untuk kedua-dua. Dan teman-teman kasih apresiasi kepada Ibu. Alhamdulillah dua-dua prodi kita sekarang sudah dengan akreditasi unggul. Bicara tentang alumni nih Bu, alumni udah dapat pekerjaan di mana aja dan dia udah sebagai apa sekarang? Ya, jadi memang orang gizi, nah istilahnya kalau di masyarakat awam tuh orang gizi itu orang yang sangat jelimet dalam berhitung. Kenapa? Karena kalau di proses pembelajaran ketika mahasiswa kita suruh mengelola asuhan diet, mereka itu sangat rigid melakukan perhitungan analisa zat gizi. Jadi mahasiswa gizi itu dalam mengelola asuhan diet itu mereka menghitung asupan makan, menghitung nilai gizi yang ada dalam makanan, sehingga mereka sudah terbiasa menghitung sampai sekecil-kecilnya angka. Nah, sehingga ketika mereka bekerja di pemerintahan ya, atau misalnya di dinas kesehatan atau di puskesmas ataupun di rumah sakit, nah kadang-kadang kompetensi mereka sebagai seorang nutrisionis itu juga dimanfaatkan untuk bagian-bagian yang lain. Jadi sekarang nutrisionis itu banyak sebagai bidang perencanaan, bidang keuangan ya. Jadi selain kompetensi mereka sebagai seorang nutrisionis juga diakui di bidang hal-hal yang berkaitan dengan anggaran. Nah, kemudian mereka bekerja juga saat ini malah ketua organisasi profesi gizi, atau kita namakan persatuan kita itu Persagi namanya, Persatuan Ahli Gizi Seluruh Indonesia. Itu malah beliau alumni Poltekkes Kemenkes Padang juga, sebagai sipil di angkatan kepolisian, di kepolisian. Jadi beliau ini kompol ya, komisaris polisi saat ini. Nah, jadi bisa masuk juga ke ini ya, ke TNI, ke Polri gitu ya. Kemudian juga bisa bekerja di swasta. Jadi bukan cuma rumah sakit negeri, bisa juga di rumah sakit swasta. Kemudian juga bisa bekerja di industri-industri makanan. Nah, saat ini cukup banyak penyelenggara makanan banyak ya di Jawa, terutama ya dengan industri-industri besar yang menyerahkan makanan untuk karyawan ataupun untuk kontrak kerja mereka dengan perusahaan mana, dan itu merekrut seorang nutrisionis untuk mengolah atau mengatur makanan dari penyelenggaraan makanan mereka. Yang tadi yang terakhir Ibu bilang, mereka membuka peluang kerja ya. Mereka sudah bikin penyelenggaraan makanan sendiri yang nanti bisa bekerja bersama-sama. Baik Ibu, sebelum penutupan nih Bu, kira-kira ada yang Ibu sampaikan untuk teman-teman kita di rumah? Oke, baik, pada pemirsa ya atau penonton
penonton yang mendengar wawancara kita pada hari ini. Jadi jangan ragu untuk mendaftar di jurusan gizi, di mana saat ini kita punya 2 prodi, yaitu prodi D3 Gizi dan juga prodi Sarjana Terapan Gizi, yang kedua-duanya sudah dengan predikat unggul. Ya, ini kasih pantun ya, biar semangat ya. Makan bubur dengan roti, Cakep. makin enak tambah mises. Cakep. Mari masuk jurusan gizi, masa depan bakal sukses. Cakep. Oke, baik teman-teman, gimana nih dengan penjelasan Ibu tadi tentang jurusan gizi? Kira-kira teman-teman tertarik gak makin banyaknya peluang pekerjaan yang sangat bisa membantu orang, bisa membuka lapangan pekerjaan. Terus selain itu nih teman-teman, bagi yang berminat mungkin di bidang gizi atau makanan, teman-teman yang hobi masak mungkin bisa membantu rekan-rekan kita yang dalam proses diet, bisa jadi gitu kan Bu? Iya. Oke teman-teman, terima kasih kepada Ibu Rina yang sudah hadir dan memberikan pendapatnya tentang jurusan gizi. Sekian dari podcast kita hari ini teman-teman. Semoga teman-teman sehat di sana. Bahkan setelah pemilu ini, teman-teman mungkin pada capek jadi anggota KPPS atau bahkan jadi saksi partai. Teman-teman harus menjaga kesehatannya dimanapun. Oke teman-teman, sekian hari ini. Saya Dea Cetofriski pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.